Mohon perhatian Bapak Ibu hadirin sekalian. Sesaat lagi acara akan segera kita mulai. Mikrofon akan kami mute atau matikan sementara. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga dapat terlaksananya kegiatan bimbingan teknis kedua format layanan informasi publik Selasa 18 Januari 2022. Yang terhormat Ketua, Wakil Ketua dan Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat. Yang terhormat Direktur Utama Badan Usaha Milik Negara se-Kalimantan Barat atau yang mewakili. Yang terhormat Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah se-Kalimantan Barat atau yang mewakili. Yang terhormat Pimpinan Partai Politik se-Kalimantan Barat atau yang mewakili. Dan yang terhormat para hadirin sekalian yang tidak dapat kami ucapkan satu persatu. Pembukaan. Mendengarkan lagu Indonesia Raya dan lagu Padamu Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin persilakan duduk kembali. Pembacaan doa oleh Saudara Irfan Rahmanullah dipersilakan. Bu, saya di tempat peminto ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.
Sebelumnya, izinkan saya memimpin doa dengan cara Islam. Bapak Ibu hadirin sekalian, mohon berkenan untuk menyesuaikan dengan keyakinan masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang patut kami ucapkan kepadamu ya Rabb, selain syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir dalam kegiatan BIMTEK, penyusunan laporan layanan informasi publik berdasarkan Perti 1 tahun 2021. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat dan hidayah buat kami semua. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, jadikanlah momentum acara BIMTEK ini sebagai jalan turunnya rahmat dan karunia-Mu atas negeri kami yang tercinta ini, sehingga tugas yang merupakan amanah dari-Mu akan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab serta semangat yang tinggi, keikhlasan dalam pelayanan demi terwujudnya Kalimantan Barat yang informatif. Bimbing kami selalu agar kami dapat terus meningkatkan kinerja dan kemampuan kami dan dapat terus berprestasi demi bangsa dan negeri kami. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata sambutan sekaligus membuka kegiatan oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, Ibu Rosbita Fiji Paulen, dipersilakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Salam sehat selalu. Yang saya hormati Wakil Ketua dan rekan-rekan Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan atau PPID, BUMD, BUMN se-Kalimantan Barat atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan partai politik atau yang mewakili di Kalimantan Barat, beserta seluruh undangan yang hadir secara daring yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk bisa bersama-sama mengikuti kegiatan bimbingan teknis dalam hal laporan layanan informasi publik berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021. Bapak Ibu peserta daring yang berbahagia, keterbukaan informasi ini merupakan salah satu pilar penting untuk mendorong terciptanya iklim transparansi dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih atau good and clean governance, di mana badan-badan publik di Kalimantan Barat mempunyai kewajiban untuk membuka akses terhadap layanan informasi kepada masyarakat secara transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam hal pengambilan kebijakan publik maupun dalam upaya pengelolaan menuju badan publik yang lebih baik. Nah, untuk di Kalimantan sendiri, badan publik pada khususnya memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan prinsip-prinsip keterbukaan informasi, di mana salah satu yang menjadi implementasinya adalah melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi dari
PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam hal memberikan layanan informasi kepada publik melalui pembuatan laporan layanan informasi PPID yang harus diumumkan secara terbuka kepada masyarakat. Nah, laporan layanan informasi ini dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas dari badan publik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sebagaimana kalau kita melihat pada Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tersebut, pada pasal 5 huruf D dinyatakan bahwa badan publik wajib membuat dan mengumumkan laporan layanan informasi publik. Laporan ini nantinya merupakan bagian dari informasi yang wajib tersedia setiap saat, di mana ini berarti bahwa laporan ini wajib ada dalam website resmi dari setiap badan publik. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, selain menyediakannya di dalam website resmi, badan-badan publik juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan layanan informasi publik tersebut ke Komisi Informasi paling lambat 3 bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir atau paling lambat pada tanggal 31 Maret tahun berjalan. Laporan ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat bahwa apa yang dilaksanakan oleh PPID Badan Publik dapat dipertanggungjawabkan secara maksimal, khususnya dalam hal pelaksanaan tugas dan tanggung jawab PPID, antara lain yang pertama bagaimana PPID melakukan pendokumentasian, penyediaan, atau pelayanan informasi selama kurun waktu di tahun 2021. Kemudian yang kedua, berapa banyak PPID menerima permohonan informasi publik yang diajukan oleh individu atau perorangan, berapa banyak yang diterima dari badan hukum lainnya, dan berapa banyak yang diterima dari kelompok orang terhadap permohonan informasi publik. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana PPID memenuhi permohonan informasi dengan berasaskan pada layanan informasi yang cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara yang sederhana kepada masyarakat. Dan yang keempat, kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh PPID selama ini dalam hal pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana yang kita tahu bersama bahwa menjadi hal yang kerap ditanyakan pada saat Komisi Informasi melakukan monitoring evaluasi dan visitasi ke badan publik adalah terkait bagaimana PPID melaksanakan tugas dan fungsi untuk memberikan layanan informasi yang mudah, murah, dan cepat bagi masyarakat. Dalam hal ini PPID dituntut untuk membangun dan mengembangkan suatu sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola layanan informasi publik yang baik dan efisien sehingga mudah diakses dan mudah dibagi-pakekan. Nah, tentu saja menjadi perhatian kita bersama bahwa di era teknologi ini, di mana informasi bisa didapatkan dengan mudah melalui satu jari, maka diharapkan agar PPID mengelola website resmi dari badan publik secara maksimal, bahwa informasi yang disampaikan melalui website harus akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, dan juga yang terpenting adalah bagaimana badan publik memanfaatkan berbagai media sosial dan penggunaan aplikasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Ini nanti yang akan menjadi bagian dari laporan layanan informasi yang perlu disampaikan oleh badan publik, sehingga KI Kalbar nantinya mendapatkan gambaran inovasi-inovasi apa saja yang sudah dikembangkan oleh badan publik dalam melaksanakan layanan informasi di badan publiknya masing-masing. Bapak Ibu peserta daring yang berbahagia, untuk itu hari ini KI Kalbar melaksanakan bimbingan teknis agar ada penyeragaman dan standarisasi terhadap format laporan layanan bagi semua badan publik di Kalimantan Barat, dan ini menjadi acuan bersama dalam hal penyusunan laporan layanan informasi publik tahun 2021 yang harus disampaikan ke Komisi Informasi pada tahun paling lambat pada bulan Maret tahun 2022 ini. Dalam kesempatan ini nantinya KI Kalbar akan membuka ruang seluas-luasnya kepada Bapak Ibu. Jika ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin didiskusikan, atau ada yang ingin dikomunikasikan, dapat diajukan pada saat sesi tanya-jawab. Tidak hanya terbatas pada format laporan layanan saja, tapi boleh juga kepada hal-hal lain yang ingin ditanyakan lebih lanjut terkait keterbukaan informasi publik kepada KI Kalbar. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Akhir kata atas nama Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, mewakili rekan-rekan komisioner semua, saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah hadir mengikuti kegiatan hari ini. Selamat mengikuti BIMTEK. Semoga BIMTEK penyusunan laporan layanan informasi ini dapat memberikan banyak masukan,
manfaat, peningkatan pengetahuan, pencerahan, dan pemahaman bagi kita semua. Lebih kurangnya saya mohon maaf jika dalam penyampaiannya terdapat kekurangan atau kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kegiatan BIMTEK kedua penyusunan laporan layanan informasi publik berdasarkan Perki 1 tahun 2021 dengan ini dinyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Sangti, Sangti, Sangti Om. Adil Katalino, Bacuramin, Kak Saruga, Basengat, Kak Jubata. Salam terang informasi. Terima kasih kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, Ibu Rospita Vici Paulin. Selanjutnya pemaparan materi dari para narasumber untuk acara ini akan dipandu langsung oleh moderator. Kepada Saudara Agus Hermanto dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berjumpa walaupun secara virtual melalui Zoom meeting di kesempatan kali ini dalam acara BIMTEK, Bimbingan Teknis terkait format penyusunan laporan pelayanan informasi publik bagi BUMD, BUMN, dan juga partai politik. Sebelumnya, kami juga sudah melaksanakan bagi OPD yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Nah, selanjutnya pada saat ini bagi BUMD, BUMN, dan juga partai politik. Bagi Bapak Ibu, mungkin bisa membuka kameranya, biar kita juga bisa melihat wajah Bapak Ibu sekalian di pagi hari ini. Nah, baik, terima kasih. Perlu kami sampaikan untuk Bapak Ibu bisa mengisi mengisi absen di kolom chat, ada linknya. Dan juga pada kesempatan kali ini ada dua materi yang akan disampaikan dengan narasumber yang berbeda. Untuk materi pertama nanti akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Darussalam. Dan materi kedua akan disampaikan oleh Ibu Katarina Pancaristiani, dan beliau berdua sudah hadir bersama kita di tengah-tengah pertemuan pada pagi hari ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, memiliki tanggapan, bisa disampaikan setelah pemaparan materi telah selesai. Mungkin langsung saja untuk masuk kepada materi pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Darussalam. Kepada Bapak Darussalam kami persilakan. Baik, terima kasih moderator, Bapak Ibu PTID Badan Publik, BUMD, BUMN, dan partai politik yang saya hormati, Ketua Komisi Informasi dan rekan-rekan komisioner Komisi Informasi yang saya hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, untuk menghemat waktu, saya langsung saja pada pokok materi yang akan disampaikan, di mana saya sudah berbagi materi dengan Bu Catherine. Jadi nanti ada pembahasan teknis dan dasar-dasar daripada
laporan atau penyusunan laporan daripada layanan informasi publik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, sebagaimana diketahui, laporan layanan informasi publik atau penyusunan terhadap laporan layanan informasi publik ini merupakan salah satu kewajiban daripada badan publik dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi. Untuk itu, sesuai dengan ketentuan, yaitu perubahan daripada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010, yang menjadi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, sehingga ada hal-hal teknis yang menyangkut penyusunan laporan tersebut yang mengalami perubahan. Untuk itu pada kesempatan ini kami sangat senang sekali Bapak Ibu PPID Badan Publik, khususnya PPID BUMN, PPID BUMD dan PPID Partai Politik dapat hadir dalam rangka bimbingan teknis oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka penyusunan laporan layanan informasi publik. Secara singkat, landasan daripada penyusunan laporan layanan informasi publik ini tidak lepas dari turunan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Kemudian ada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021. Selanjutnya secara teknis dijabarkan juga dalam Surat Edaran Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 ya. Jadi ada koreksi sedikit. Surat Edaran Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang standar layanan laporan informasi publik. Pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 kita ketahui disebutkan di pasal 11 khususnya ayat 1 di sana mengatakan bahwa badan publik wajib menyediakan informasi publik yang tersedia setiap saat. Salah satunya informasi publik yang wajib disediakan menjadi informasi yang tersedia setiap saat tersebut pada huruf H disebutkan tentang laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Kemudian gambaran umum daripada laporan tersebut disebutkan juga pada pasal 12, yaitu setiap badan publik, yaitu setiap tahun badan publik wajib mengumumkan layanan informasi yang meliputi yaitu jumlah permintaan informasi yang diterima oleh badan publik, kemudian waktu yang diperlukan oleh badan publik dalam memenuhi setiap permintaan informasi, kemudian jumlah pemberian atau pelayanan dan penolakan permintaan informasi oleh badan publik, yang terakhir adalah alasan penolakan permintaan informasi. Pasal 12 inilah yang kemudian menjadi landasan daripada teknis laporan layanan informasi publik yang diturunkan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021. Kemudian ketentuan tentang laporan layanan informasi publik itu, mungkin Bapak Ibu sekalian bertanya, siapa yang berkewajiban? Atau pihak mana yang berkewajiban untuk menyusun atau menyediakan laporan layanan informasi publik tersebut? Jadi kita tegaskan bahwa laporan layanan informasi publik tersebut ya, lanjut aja ya. Suara ini. Jadi laporan layanan informasi tersebut wajib disediakan oleh badan publik. Jadi badan publik yang keluar atau memiliki kewajiban itu. Kemudian dari badan publik itu disusun oleh siapa? Tentu PPID-nya. Kemudian kapan? Karena tadi ada bahasa di pasal 12, yaitu diumumkan setiap tahun. Kemudian kapan kira-kira laporan layanan informasi publik itu disampaikan? Penyampaian laporan tersebut dapat dilakukan paling lama 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Artinya kalau berakhirnya tahun anggaran 2021 pada 31 Desember, 3 bulan setelahnya tentu 31 Maret terakhir dalam penyampaian laporan itu. Kemudian kemana laporan layanan informasi publik tersebut harus disampaikan? Laporan berdasarkan norma peraturan perundang-undangan yaitu wajib disampaikan kepada Komisi Informasi. Kemudian mungkin akan ditembuskan atau disampaikan kepada pihak lain, misalnya BUMN ada PPID di pusat Jakarta atau BUMD yang ada jaringan di daerah dan lain sebagainya, mau disampaikan itu menjadi akan lebih baik. Tapi dalam peraturan perundang-undangan, norma yang mewajibkan badan publik dalam menyampaikan laporan layanan informasi tersebut harus disampaikan kepada Komisi Informasi. Selanjutnya saya menyinggung sedikit tentang format laporan layanan informasi publik. Jadi sesuai dengan surat edaran Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, maksudnya nomor 1 tahun 2022, ada 4 bagian secara umum dalam laporan tersebut. Yaitu ada bagian depan, tentu halaman, sampul depan, kemudian kata pengantar, daftar isi. Daftar isilah inilah yang menjadi bagian utama yang harus disampaikan oleh badan publik. Nanti akan disampaikan secara spesifik oleh pemateri berikutnya. Terakhir adalah lampiran-lampiran. Tentu hal-hal penting yang menjadi pendukung atau data pendukung terhadap laporan yang disampaikan, yang terhadap isi daripada laporan yang disampaikan. Jadi akan lebih baik ketika laporan atau hal yang disampaikan tersebut didukung oleh lampiran-lampiran otentik atau bukti-bukti terhadap pelayanan atau terhadap penyelenggaraan keterbukaan informasi di badan publik Bapak Ibu sekalian. Kemudian terkait halaman depan atau covers, paling tidak memuat 5 hal. Tentu yang pertama adalah judul daripada laporan yang dimaksud. Kemudian lambang atau logo daripada badan publik. Kemudian nama dari badan publik yang bersangkutan. Selanjutnya alamat badan publik dan tahun laporan tersebut atau tahun laporan, tahun layanan daripada laporan informasi tersebut. Artinya kalau kita membuat laporan yang sekarang untuk 2020 yang disampaikan pada Maret sampai Maret 2022 ini, artinya kita membuat laporan pada tahun penyelenggaraan keterbukaan informasi pada tahun 2021 itu yang kita laporkan. Selanjutnya, bagaimana pengelolaan laporan layanan informasi publik oleh PPID pelaksana. Jadi kalau di OPD itu ada namanya PPID dan PPID pelaksana. Tapi kalau di partai politik mungkin sama saja, atau mungkin BUMN juga statusnya sama, ada PPID dan ada PPID pelaksana, karena ada BUMN yang sifatnya pusat, cabang, dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana pengelolaan oleh PPID pelaksana tersebut, laporan daripada layanan informasi publik tersebut. Pertama tentu PPID pelaksana mengarsipkan laporan tersebut sebagai arsip daripada PPID pelaksana. Kemudian juga disampaikan tembusan di tahap 1 ya kepada PPID-nya. Misalnya PPID partai politik yang ada di tingkat Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan tembusan laporan daripada layanan informasi publik itu kepada PPID, pada atasan PPID-nya kepada ketua partai politik atau sejenisnya ya. Kemudian disampaikan juga pada PPID yang ada di Jakarta atau yang ada di pusat, misalnya untuk khusus untuk badan
usaha milik daerah yang ada di Kalimantan Barat, tentu dia akan menyampaikan pada PPID yang ada di tingkat provinsi. Kemudian sesuai norma kewajiban, tahap keduanya, laporan layanan informasi publik tersebut disampaikan kepada Komisi Informasi. Tentu sesuai jenjang, kalau belum ada Komisi Informasi di tingkat kabupaten kota, tentu laporan tersebut langsung disampaikan pada Komisi Informasi. Tahap ketiga, setelah disusun laporan layanan informasi tersebut, kemudian disampaikan pada pihak-pihak atau pada pihak yang terkait, layanan informasi tersebut diumumkan. Kami menyarankan tentu melalui website dan lain sebagainya, tapi silakan jika ada media lain. Tapi yang jelas, laporan terhadap layanan informasi tersebut diumumkan pada publik, karena hal tersebut akan menjadi informasi publik yang sifatnya tersedia setiap saat. Ini sesuai ketentuan pasal 11 ayat 1 huruf H tadi, Undang-Undang 14 tahun 2008. Terakhir mungkin tentang tata cara, standar saja sebenarnya bagaimana tata cara daripada pelaporan tersebut. Tentu ada surat pengantar daripada laporan tersebut yang memuat kop, logo badan publik, perihal daripada laporan layanan informasi publik, kemudian tentu harus ada pengesahan, yaitu tanda tangan dan cap yang disahkan oleh siapa, walaupun itu yang menyusunnya PPID, tapi yang mengesahkan adalah pimpinan badan publik. Karena kewajiban dalam penyusunan laporan layanan informasi publik itu adalah menjadi kewajiban badan publik, walaupun secara teknis yang menyusun PPID. Kemudian tentu tujuan daripada surat tersebut. Yang kedua, yang perlu untuk diingat tentu POM tanda terima. Jadi juga dilampirkan POM tanda terima terhadap laporan yang disampaikan tersebut, sehingga ketika suatu saat misalnya laporan tersebut di Komisi Informasi katakan tidak terdata, tapi Bapak Ibu sekalian sudah memiliki bukti bahwa laporan tersebut telah tersampaikan dan telah diterima oleh petugas di Komisi Informasi. Kemudian tanda terima tersebut tentu harus ada tanda tangan daripada petugas yang menyerahkan itu, yaitu tidak harus pimpinan yang untuk tanda terima ini. Jadi petugas dari PPID yang menyerahkan laporan tersebut. Kemudian dibukukan dengan cap daripada badan publik. Yang kedua, bisa saja dilakukan melalui jasa pengiriman, ya, atau diantarkan secara langsung pada Komisi Informasi di Jalan Daeng Abdul Hadi nomor 146 Pontianak. Kemudian yang ketiga, bisa melakukan atau penyampaian dilakukan secara online melalui email komisi_informasi_kalbar@yahoo.co.id. Tentu laporan tersebut harus disampaikan terformat dalam bentuk PDF. Dan sekali lagi saya ingatkan, penyampaian laporan dengan baik dengan diantarkan secara langsung, jasa pengiriman, dan online. Jangan lupa sekali lagi tanda terima atau POM tanda terima terhadap penyampaian laporan tersebut. Mungkin demikian pemaparan singkat tentang tata cara atau gambaran umum dari penyampaian laporan terhadap layanan informasi badan publik dari saya. Terima kasih atas waktu, kesempatan, dan perhatian daripada Bapak Ibu sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Darussalam yang telah memaparkan materi pertama dengan luar biasanya, bahwa laporan ini berdasarkan peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2021.
Jadi ini peraturan yang terbaru tahun kemarin tentang standar layanan informasi publik. Jadi Bapak Ibu bisa mengunduh peraturan Komisi Informasi ini ya, bisa melalui website KI Pusat ya. Baik, dan juga tadi sudah disampaikan terkait hal-hal umum mengenai format laporan layanan informasi publik. Tidaknya ada cover, kata pengantar, daftar isi, dan lampiran-lampiran. Kemudian juga Bapak Ibu, BPID, BUMD, BUMN, atau partai politik, untuk penyampaian laporannya itu bisa melalui langsung datang ke kantor Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat di Jalan Daeng Abdul Hadi, nomor 146, Pontianak, atau juga bisa melalui email secara online di komisi informasi _provinsi_kalbar@yahoo.co.id. Dan yang paling penting juga yang perlu digarisbawahi adalah tetap harus memiliki bukti tanda terima sebagai bukti bahwa badan publik Bapak Ibu sekalian telah menyampaikan laporan kepada Komisi Informasi, baik secara langsung atau juga melalui email tadi. Mungkin itu gambaran umum mengenai tentang laporan layanan informasi publik, dan secara teknis akan disampaikan oleh pemateri yang kedua, Ibu Katarina Pancar-Istiani. Kepada Ibu dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Agus. Terima kasih juga tadi Pak Salam sudah memberikan ini ya, materi yang begitu mendasar untuk penyusunan laporan layanan informasi ini. Baik, Bapak Ibu, PPID untuk BUMN, BUMD, dan partai politik, selamat pagi dan salam terang informasi. Baik, saya akan menyampaikan hal-hal yang lebih bersifat teknis. Nah, kalau dilihat dari dasar peraturan yang mendasari mengapa harus memberikan laporan, tadi sudah disampaikan ke Pak Salam, oleh Pak Salam, tetapi saya ingin menegaskan kembali bahwa apa yang menjadi tumpuan untuk melakukan standar ya layanan informasi itu ada di Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021. Nah, ini terutama pasal 56 hingga 58. Saya langsung ke pasal 58 karena di pasal 58 itu dinyatakan laporan itu dibuat dalam bentuk seperti apa. Nah, ini laporan itu ternyata dibuat dalam dua macam bentuk. Yang pertama itu mengenai ringkasan. Ringkasan gambaran umum pelaksanaan layanan informasi publik. Jadi seperti summary begitu. Nah, yang kedua bentuknya adalah laporan yang lengkap, yang merupakan gambaran yang utuh pelaksanaan layanan informasi publik. Jadi mengapa saya mengemukakan pasal 58 ini terlebih dahulu, supaya Bapak Ibu PPID memahami nantinya bentuk laporan itu seperti apa. Jadi ada dua bentuk laporan, namun dua bentuk ini bisa dibundel menjadi satu supaya tidak nyecer-nyecer, karena yang bagian pertama itu hanya merupakan resume atau ringkasan saja. Dan ringkasan itu hanya mengenai gambaran umum pelaksanaan layanan informasi publik. Nah, kemudian pada pasal 56, tadi Pak Salam sudah menyampaikan ya, pasal 56 dari ayat 1 sampai ayat 3 ya Pak ya. Baik, saya bagian ayat 4-nya. Itu laporan layanan informasi publik paling sedikit, artinya boleh lebih ya dari yang ada di sini. Terdiri dari satu, gambaran umum kebijakan layanan informasi publik. Yang kedua, gambaran umum pelaksanaan layanan informasi publik. Jadi ini berbeda ya, yang pertama itu tentang kebijakan, yang kedua adalah pelaksanaan. Kemudian yang ketiga, rincian pelayanan informasi publik. Keempat, rincian penyelesaian sengketa informasi publik jika ada. Kemudian yang kelima, kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan layanan informasi publik. Dan yang terakhir, keenam adalah rekomendasi.
dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik. Nah, saya kembali ke gambaran umum kebijakan layanan informasi publik itu berisi apa saja. Ada dua hal, yaitu berisi ringkasan umum kebijakan badan publik untuk layanan informasi publik, yaitu apa saja, misalnya peraturan-peraturan, ya, SK tentang PPID. Nah, itu silahkan diberikan ringkasannya saja. Kemudian yang kedua adalah ringkasan pelaksanaan layanan informasi publik itu sendiri, tetapi secara garis besar. Jadi hanya benar-benar merupakan resume. Selanjutnya untuk gambaran umum pelaksanaan layanan informasi publik. Nah, ini sudah masuk ya, masuk ke dalam bodi laporan. Itu antara lain yang pertama adalah sarana dan prasarana layanan informasi publik yang dimiliki beserta dengan kondisinya. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya bedanya sarana dan prasarana. Mungkin secara mendasar saya ingin sampaikan kalau sarana itu adalah barang-barang yang kita gunakan yang bisa bergerak gitu ya, relatif bisa bergerak. Misalnya laptop begitu ya, kemudian kamera atau yang lainnya, peralatan lainnya. Sementara untuk prasarana itu lebih merupakan barang-barang atau bangunan begitu ya yang tidak bergerak, misalnya ruangan begitu ya. Kemudian yang kedua, sumber daya manusia yang menangani layanan informasi publik beserta dengan kualifikasinya. Nah, ini biasanya di dalam SK PPID juga diberikan lampiran ya tentang siapa-siapa saja yang menduduki jabatan apa gitu ya terkait pelayanan informasi publik. Nah, ini sebaiknya diberikan penjelasan tentang kualifikasinya. Apakah kawan-kawan yang bekerja untuk pelayanan informasi ini merupakan seorang sarjana komunikasi atau komputer atau sarjana hukum dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah anggaran. Anggaran layanan informasi publik dan laporan penggunaannya. Nah, ini sepanjang ini ya yang saya amati, mungkin tidak ada pos khusus untuk anggaran layanan informasi publik atau anggaran PPID. Tetapi biasanya BUMN atau BUMD itu mengalokasikan anggaran di misalnya di bagian humas atau di bagian umum dan aparatur begitu ya misalnya. Nah, ini silakan saja tetap disampaikan begitu supaya tidak kosong. Kalau kosong artinya kan tidak ada komitmen ya dari badan publik untuk melakukan pelayanan informasi publik karena anggaran ini merupakan salah satu cerminan dari komitmen badan publik. Selanjutnya rincian layanan informasi publik. Nah, ini dia. Ini untuk layanan ini yang pertama jumlah permintaan informasi publik. Nah, jadi ada berapa jumlahnya? Yang perlu diingat ini bisa saja permintaan itu lewat datang langsung dan mengisi formulir atau lewat email atau bahkan lewat WA. Jadi semuanya silakan dibikin registernya dan dilihat jumlahnya ada berapa. Kemudian yang kedua, waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan informasi publik dengan klasifikasi tertentu. Maksudnya ini klasifikasi tertentu tentu saja ada informasi itu dibedakan antara informasi yang berkala, informasi serta-merta, dan informasi yang tersedia setiap saat ya, yang wajib disediakan. Kemudian ada juga informasi yang dikecualikan, tetapi tentu saja untuk yang dikecualikan ini tidak diberikan untuk publik. Selanjutnya, jumlah permintaan informasi publik yang dikabulkan, baik sebagian atau seluruhnya. Nah, ini juga silakan, karena tidak semua informasi publik bisa diberikan secara keseluruhan, tetapi ada juga yang bisa seluruhnya. Nah, ini silakan Bapak Ibu supaya lebih jeli dalam memberikan
permintaan informasi publik, jangan sampai yang dikecualikan justru diberikan. Baik, yang keempat adalah jumlah permintaan informasi publik yang ditolak beserta alasannya. Nah, ini ada apa tidak? Kalau tidak ya tentu diinformasikan bahwa tidak ada permintaan informasi publik yang ditolak. Selanjutnya untuk rincian penyelesaian sengketa informasi. Nah, ini tentu saja dilaporkan sejauh ada sengketa informasi yang menyasar badan publik Bapak Ibu ya. Kalau tidak ada yang mengadukan ke kami, tentu saja ya diberikan penjelasan bahwa badan publik Bapak Ibu tidak ada penyelesaian sengketa informasi karena tidak ada pengaduan ke Komisi Informasi. Itu rinciannya antara lain adalah yang pertama jumlah keberatan yang diterima. Ini tentu saja keberatan dari pemohon informasi ya. Yang kedua, tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya. Ini tanggapan dan keberatan atas keberatan ini tentu saja dikeluarkan oleh badan publik. Yang ketiga, jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang. Nah, ini tentu saja permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi ini apabila sudah masuk ke Komisi Informasi ya. Nah, ini untuk Kalimantan Barat baru ada Komisi Informasi Provinsi. Sebenarnya berdasarkan undang-undang bisa dibentuk komisi informasi di tingkat kabupaten ya atau kota. Nah, ini tergantung sejauh mana diperlukan begitu ya bahasanya. Tetapi saya sendiri berpikir kalau untuk Kapuas Hulu, Ketapang, Kayong dan Sintang itu sebenarnya boleh itu diperlukan ya komisi informasi di tingkat kabupaten. Kemudian yang kelima, jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan. Ini tentu saja kalau putusan Komisi Informasi itu tidak memuaskan para pihak. Mungkin dalam hal ini yang lebih berkepentingan mungkin pihak termohon ya. Kalau termohonnya itu badan publik negara, ya pemerintahan, itu tentu saja diajukannya ke Petun. Sementara kalau badan publiknya itu bukan pemerintahan, itu tentu saja diajukannya ke bandingnya ke pengadilan negeri. Nah, hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik ini merupakan rincian yang terakhir yang harus disampaikan. Baik, selanjutnya kendala eksternal dan internal apabila ada. Nah, ini silakan kalau untuk eksternal bisa saja dirinci ya, apakah itu dari masyarakat ya atau badan publik lain atau justru dari Komisi Informasi apabila ada. Apabila dipandang ada begitu. Sementara kalau dari internal tentu saja dari badan publik yang bersangkutan. Selanjutnya adalah rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik. Nah, ini dua hal ya, rekomendasinya apa, kemudian rencananya apa, ini di sini juga akan tampak bagaimana koordinasi yang dilakukan badan publik, kemudian komitmennya, inovasi-inovasinya tampak dari rencana tindak lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini merupakan sistematika. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Darussalam bahwa Komisi Informasi sudah menerbitkan surat edaran ya nomor 1 tahun 2022 tentang standar layanan informasi, standar penyusunan ya, laporan, ya standar laporan layanan. Ya. Nah, ini saya menyampaikan sistematika yang sesungguhnya tidak ada perbedaan substansi, hanya kita melihat untuk memudahkan pembuatan laporan dengan angka-angka seperti ini ya. Ini sudah dibuat, misalnya untuk gambaran umum itu ringkasan saja, jadi tidak ada angkanya. Tentu saja setelah cover, kata pengantar, dan daftar isi. Kemudian untuk gambaran umum, nah ini baru angka 1, dan angka 1.1 sarana dan prasarana, 1.2, dan seterusnya. Nah ini sampai ke angka 5.2, ya ini bagian terakhir,
yang merupakan bagian dari angka 5 rekomendasi dan rencana tindak lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini yang ingin saya sampaikan. Saya jadi titik tekan di sini karena di sini sudah Bapak Ibu bisa melihat angka demi angkanya, subjudul ya, judul dan subjudulnya sudah sistematis. Yang terakhir adalah bagian lampiran. Nah, nanti di bagian lampiran ini kenapa terserah ya masing-masing badan publik, karena seperti saya katakan tadi bahwa paling sedikit terdiri dari mohon maaf ada kendala teknis, ini listrik sempat padam ya. Baik, saya kira sudah terhubung kembali. Kembali saya sampaikan di sini untuk sistematika bagian lampiran. Ini silakan saja masing-masing badan publik untuk berkreasi dan berinovasi. Namun demikian ada hal-hal yang bisa dilampirkan. Sini nggak bisa. Baik. Nah, ini lampiran-lampiran itu bisa antara lain daftar informasi publik ya sesuai dengan klasifikasinya. Kemudian kalau ada hasil uji konsekuensi, ketiga formulir-formulir ya, ada formulir itu antara lain formulir permohonan informasi, formulir keberatan ya. Kemudian ada SOP-SOP, ini juga penting, misalnya ada clipping berita tentang keterbukaan informasi publik di media cetak atau media online, tentu saja yang berkaitan dengan badan publik Bapak Ibu ya. Jadi bukan clipping berita badan publik orang lain, tetapi badan publik sendiri. Kemudian ada dokumentasi, ini misalnya untuk menunjukkan foto-foto sarana dan prasarana yang dimiliki, atau dokumentasi kegiatan. Kemudian yang terakhir adalah lain-lain. Jadi ini silakan saja untuk lampiran ini sesuai dengan kreasi, bisa lebih banyak lagi dari ini. Kalau misalnya ada hal yang ingin dilampirkan, dengan senang hati kami tentu saja menjadi informasi yang penting bagi kami. Baik, ini Bapak Ibu untuk memperkuat penjelasan suatu konsep. Nah, ini saya ingin menyampaikan sedikit saja bahwa
kalau laporan itu isinya hanya berupa narasi, ya kata-kata saja semuanya kalimat-kalimat kualitatif, itu tentu pembaca harus membacanya, kemudian mencernanya dalam pikiran. Tapi ketika Bapak Ibu menyampaikan foto, tabel, gambar, diagram, dan infografis, tentu saja kita akan pembaca, dalam hal ini para komisioner dan yang berkepentingan lainnya, itu bisa makin mudah untuk menangkap konsep yang Bapak Ibu sampaikan. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Ini nomor HP saya 0813-5221-8762. Saya bersedia untuk diajak berkomunikasi atau menampingi Bapak Ibu apabila Bapak Ibu menemui kesulitan di dalam penyusunan laporan tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu, Mas Agus dan Pak Darussalam. Terima kasih. Salam terang informasi. Terima kasih Ibu Katrina, kita tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Walaupun sempat sedikit kendala teknis tadi ya. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu, dan kita tetap bisa melanjutkan kembali. Sudah luar biasa tadi disampaikan oleh pemateri kita, ada Pak Darussalam dan Ibu Katrina tadi. Untuk hal teknisnya tadi sudah disampaikan, bahwa laporan layanan informasi publik setidaknya, sedikitnya paling tidak mencantumkan gambaran umum kebijakan layanan informasi publik, gambaran umum mengenai pelaksanaan layanan informasi publik, dan kemudian ada rincian pelayanan informasi publik, rincian penyelesaian sengketa informasi publik apabila mungkin di Badan Publik Bapak Ibu terdapat sengketa informasi publik. Kalaupun tidak, bisa dijelaskan dan bisa dituliskan juga. Kemudian kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan layanan informasi publik. Tentu Bapak Ibu dalam menjalankan PPID di badan publiknya terdapat kendala, baik kendala eksternal maupun internal. Silahkan dilaporkan, dicantumkan di dalam format laporan itu. Dan yang terakhir, rekomendasi dan rencana teknis. Mohon maaf, rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas informasi publik, dan tentu juga disertakan dengan lampiran-lampiran yang tentu akan menguatkan laporan Bapak Ibu sekalian. Kami persilahkan Bapak Ibu untuk bertanya. Kita buka sesi tanya jawab. Mungkin untuk sesi pertama saya buka 3 penanya dulu. Bisa melalui kolom komentar di kolom chat, atau juga bisa langsung raise hand untuk berbicara langsung. Silakan Bapak Ibu. Silakan ditanyakan, baik berkaitan dengan laporan atau juga berkaitan dengan pelaksanaan PPID pada umumnya. Silakan, mungkin dari BUMD ada penanya. Mungkin sudah paham semua ya, Mas Ya, mungkin Agus. seperti itu. Gimana Pak Darussalam? Ada mungkin hal yang bisa disampaikan? Ini mau tanyakan. Dari Baik. mana Pak? Perunda Tirta Pancur Haji kayaknya. Tirta wilayah. Sanggau ya? Tirta Pawan. Oh, Pawan, Ketapang ya. Silakan Bapak. Dari Perundang Tirta Pawan. Buka mic dulu. Maaf, putus-putus, Bu.
Oh, baik. Mungkin di chat saja, Ya, Bapak. boleh ditulis saja Bapak, di kolom chat. Silakan Bapak Ibu, mungkin yang lain yang jaringannya stabil bisa berbicara langsung. Izin Mas, boleh saya sharing sedikit? Ya, ya. Iya Bu, dari BPJS. BPJS ya Bu ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu dan Mas. Perkenalkan saya Niwayan Yuliani, saya biasa dipanggil Yuli. Saya merupakan petugas humas sekaligus pejabat pemberi informasi ya di BPJS Kesehatan Cabang Pontianak. Mohon izin Ibu, mungkin kami di sini menginformasikan untuk BPJS Kesehatan ini memang per 1 Januari tahun 2014 kami tidak lagi menjadi badan usaha milik negara, namun melainkan sudah berubah menjadi badan hukum publik, yaitu BPJS Kesehatan selaku penyelenggara jaminan kesehatan nasional bagi seluruh penduduk Indonesia, Ibu. Nah, izin mungkin sharing sedikit terkait PPID ini. Kami memang ada sudah dibuatkan ya Bu ya regulasi dari terpusat terkait SK PPID seperti itu ya Bu ya, siapa saja pejabat pengelolanya. Nah, BPJS Kesehatan ini kebetulan memang pejabat pengelolanya itu berada di kantor pusat sampai dengan kita berjenjang ada di kedeputian wilayah dan cabang ya Bu ya. Nah, kami di cabang ini tugasnya sampai dengan menerima permintaan informasi, kemudian kami sesuaikan dengan regulasi kami, apakah bisa diberikan atau tidak. Jika diberikan, kami dapat memberikan jika datanya tersedia di sini. Namun jika tidak, kami dapat melanjutkan lagi ke tingkat pusat ataupun Kepul secara berjenjang. Nah, begitu juga untuk laporannya. Kami di sini melaporkan per triwulan untuk laporan informasi publiknya ke kedeputian wilayah. Kebetulan kedeputian wilayah kami berada di Serang, Banten, Kalbar, Lampung, dan letaknya kantornya di Serang. Jadi kami melaporkan ke sana, nanti dari kedeputian wilayah juga melaporkan ke pusat, kemudian kemungkinan pusat yang akan melaporkan ke KIP Informasi Pusat, seperti itu Bu. Nah, kalau sudah seperti itu di kami, apakah saya atau kami di sini juga perlu melaporkan secara khusus lagi ke KIP di provinsi. Seperti itu sih Bu pertanyaannya. Terima kasih ya Ibu atas kesempatannya. Baik, sama-sama Ibu, terima kasih. Mungkin boleh langsung ditanggapi Pak Salam atau Ibu. Baik, saya kira Pak Salam yang lebih tepat ya. Pak Salam, silakan. Baik, terima kasih Ibu dari BPJS. Mungkin saya ingin menanggapi dua hal. Pertama terkait dengan perubahan status dari yang tadi disebutkan tidak lagi sebagai BUMN Ibu ya. Jadi berubah menjadi badan hukum milik publik. Yang kedua terkait dengan apakah BPJS Ketenagakerjaan Kalimantan Barat juga harus melaporkan pelayanan informasi tersebut kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat. Seperti yang disampaikan pada materi awal saya tadi, bahwa laporan tersebut tentu disampaikan secara berjenjang di masing-masing tingkatan. Artinya, badan publik yang ada di daerah tentu menyampaikan laporan komisi, menyampaikan penyelenggaraan terhadap keterbukaan informasi badan publiknya kepada Komisi Informasi Provinsi atau Komisi Informasi Kabupaten Kota yang tempatnya berdomisili. Sehingga dalam penyampaian saya tadi, dalam pengelolaan terhadap layanan, terhadap laporan layanan informasi publik, yaitu oleh PPID Pelaksana, penyampaian kepada Komisi Informasi itu adalah norma yang menjadi kewajiban oleh badan publik. Artinya harus disampaikan secara berjenjang. Kemudian hal lain yang
perlu disampaikan juga tentu kepada PPID seperti yang disampaikan kepada di Serang tadi Bu ya, di Banten ya. Itu juga harus disampaikan, dan kepada pimpinan badan publik tentunya, pada badan pimpinan daripada dalam hal ini BPJS tersebut. Adapun penyampaian yang dilaporkan oleh PPID daripada BPJS yang ada di pusat kepada Komisi Informasi itu adalah laporan daripada rangkaian keseluruhan penyelenggaraan terhadap keterbukaan informasi badan publik yang ada di BPJS yang mencerminkan penyelenggaraan keterbukaan informasi BPJS di seluruh Indonesia. Dan untuk penyampaian secara spesifik di Kalimantan Barat, artinya BPJS juga menyampaikannya kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, sehingga pelaksanaan terhadap atau penyelenggaraan terhadap keterbukaan informasi badan publik BPJS yang ada di Kalimantan Barat itu juga menjadi bagian evaluasi, menjadi bagian daripada proses monitoring oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, karena kita mengetahui bahwa hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan atau kegiatan yang ada di BPJS menyangkut banyak sekali informasi-informasi atau kepentingan-kepentingan daripada publik terkait dengan kesehatan, tenaga kerja, dan lain sebagainya. Untuk itu, Komisi Informasi juga perlu untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan keterbukaan informasi terutama terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengan BPJS. Kemudian terkait dengan perubahan status tadi, saya pikir hanya perubahan status badan hukum Ibu ya. Jadi tidak mengubah status kewajiban daripada badan publik tersebut dalam pelaksanaan terhadap keterbukaan informasi publik. Karena selain 3 objek atau 4 objek yang disebutkan dalam sebagai badan publik dalam peraturan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 itu adalah eksekutif, legislatif, yudikatif, kemudian ada BUMN, BUMD, dan badan-badan lain atau lembaga-lembaga lain yang tugas dan pelaksanaannya itu dalam hal penyelenggaraan penyelenggaraan negara, di mana anggarannya yang bersumber sebagian atau seluruhnya dari APBN atau APBD. Jadi dalam aspek pengertian terakhir, saya pikir perubahan status badan hukum ketika pembiayaan dan lain sebagainya masih terkait dengan APBN dan APBD, maka lingkup daripada badan publik tersebut tetap menjadi badan publik yang berkewajiban dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi. Mungkin demikian Ibu, terima kasih. Mungkin Ibu, katanya ada tambahan? Ya, saya kira tadi kalau apakah harus menyampaikan ke Komisi Informasi Kalimantan Barat? Iya, karena wilayah kerja BPJS ya, cabang Pontianak kan untuk Kalimantan Barat ya, Ibu, apalagi mungkin hanya untuk cabang Pontianak saja atau juga kabupaten lain Ibu? Izin Ibu, kalau kami di cabang Pontianak memang membawahi 5 kabupaten kota, yaitu Kota Pontianak, Kuburaya, Mempawah, Landak, Ketapang, dan Kayong Utara. Nah, sementara cabang lainnya ada di cabang Singkawang dan cabang Sintang. Mohon izin, mungkin sebenarnya yang harus ikut di sini mungkin Kepwil ya, yang lebih tepatnya di Serang karena dia membawahi Kalbar seperti itu Bu. Namun nanti akan kami sampaikan ke Kepwil agar dibikinkan laporan yang mencakup seluruh Kalbar seperti itu ya Bu ya. Ya benar, karena kita juga setiap tahun ada indeks keterbukaan informasi publik, kita juga dinilai ya di tingkat nasional. Jadi seluruh badan publik yang wilayah kerjanya berada ya di wilayah di mana Komisi Informasi Kalimantan Barat juga bekerja, itu ada informasinya sehingga kami juga bisa menyampaikannya. Terima kasih Ibu.
Baik, terima kasih untuk penjelasannya ya Ibu dan Bapak, sangat jelas sekali. Mohon izin mungkin sampai dengan saat ini BPJS Kesehatan selalu terbuka Bu terhadap permintaan informasi publik yang datang ke kami, dan kami berusaha nih untuk mengakomodir sesuai dengan SLA Bu ya 7 hari. Dan terima kasih juga Bapak, mungkin perubahan identitasnya nggak merubah sama sekali, cuman mungkin tadi maksud saya untuk persuratan aja sih ke depannya gitu, supaya lebih benar gitu, lebih clear. Itu aja sih. Terima kasih Ibu, Bapak, dan Mas. Sama-sama. Terima kasih Ibu, luar biasa dari BPJS. Selanjutnya kami persilakan kepada badan publik lainnya untuk memperjelas, ingin bertanya, mungkin ada hal-hal yang masih dibingungkan. Silakan Bapak Ibu, baik mengenai laporan atau juga mengenai PPID, pelayanan PPID pada umumnya. Silakan Bapak Ibu. Tadi yang dari Ketapang belum ada. Silakan, masih ada Bapak Ibu. Atau sudah memahami semuanya terkait laporan ini? Kalau sudah paham berarti bagus. Iya. Artinya tinggal dibuat, disusun, dan kami tunggu untuk laporan pelayanannya. Paling telat, paling lambat, paling berakhir itu bulan Maret ya, 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Jadi bulan Maret, tanggal 31 Maret itu paling akhir Bapak Ibu. Dan ini juga menjadi salah satu penilaian dalam MONEF ya, monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik di Kalimantan Barat. Silakan Bapak Ibu, masih ada mungkin? Oke, jika tidak ada mungkin kami persilakan untuk memberikan closing statement dari kedua pemateri kita. Mungkin yang pertama dari Bapak Darussalam. Oh, ada ya? Laporan Di dari akhir Maret. kita serentak. Laporan di akhir Maret mencakup 3 bulan terakhir atau tahun terakhir? Iya. Iya, pertanyaan. Oh ya, baik. Baik, terima kasih. Sebelum closing statement ya, ini ada pertanyaan dari Perumdam Tirta Senentang. Laporan di akhir Maret mencakup 3 bulan terakhir. 3 bulan terakhir atau tahun terakhir? Maksudnya, iya. Tahun 2021 laporannya paling akhir ya. Jadi pelayanan selama 1 tahun 2021 paling lambat disampaikan 3 bulan setelah tahun pelaksanaan. Jadi paling terakhir tanggal 31 Maret. Demikian. Terus kemudian ada lagi nih, Ada Pak lagi, Agus ya. Saya boleh. ya. Bagaimana bagi badan yang belum membentuk PPID? Mekanisme pembentukan PPID. Oh ya. Baik, ini kita bisa berbagi ya, Pak Darussalam, nanti bisa dilengkapin. Untuk membentuk PPID ya bagi PDAM ini ya, Perumda air minum ya, Perumdam. Ini silakan saja direkturnya membuat SK pejabat ya, SK PPID, SK susunan misalnya, susunan PPID itu dibuat oleh pimpinan dari badan publik tersebut. Kalau misalnya ingin tahu seperti apa, bisa melihat ke website kawan-kawan yang lain. Contoh website untuk PDAM ini atau Perumdam ini ya, yang baik itu adalah Perumdam Tirta Senentang. Ya, kemarin ranking 1 untuk penganugerahan Badan Publik ya, Keterbukaan Informasi tahun 2021. Nanti bisa melihat bagaimana
SK tersebut diterbitkan, ya bagiannya. Kemudian struktur PPID-nya seperti apa, itu ada. Demikian dari saya, mungkin Pak Darussalam bisa memberikan tambahan penjelasan. Baik, terima kasih Bu Ket. Saya sedikit menambahkan dari pertanyaan yang awal tadi, apakah di akhir Maret mencakup 3 bulan terakhir atau tahun terakhir. Jadi laporan ini adalah laporan tahunan, sehingga tidak mencakup yang 3 bulan terakhir atau Januari, Februari, Maret 2022 itu tidak. Tapi Januari, Februari, Maret 2022 itu adalah waktu atau kesempatan, atau mungkin juga bahasa mudahnya toleransi waktu untuk menyampaikan laporan terhadap layanan informasi publik tersebut. Jadi yang dilaporkan itu adalah Januari sampai Desember 2021. Pelaksanaan atau penyampaiannya itu boleh di Januari, paling lama Maret 2022. Jadi gitu ya ringkasnya. Yang kedua terkait dengan bagaimana badan publik yang belum membentuk PPID. Kemudian bagaimana mekanismenya. Saya langsung saja pada mekanisme pembentukan PPID tersebut, itu menjadi kewenangan daripada pimpinan badan publik tersebut. Ketika itu Perumda, artinya direkturnya atau direktur utama, sebutan lain dan lain sebagainya, yang membentuk PPID tersebut. Dituangkan dalam bentuk SK, biasanya PPID kalau untuk OPD diketuai oleh sekretaris OPD. Mungkin di BUMD bisa salah satu kepala bagian atau sekretaris perusahaan yang menjadi ketua PPID, sehingga direktur atau pimpinan badan publik atau pimpinan Perumda tersebut menjadi dalam strukturnya nanti menjadi atasan daripada PPID. Tentu dalam SK tersebut memuat fungsi, tanggung jawab, dan kewajiban daripada PPID dalam pelaksanaan terbuka informasi di badan publik. Rujukan terhadap pembentukan PPID tersebut, terutama terkait kewajiban dan lain sebagainya, bisa mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, bisa juga melihat gambaran daripada BUMN atau Peraturan Menteri BUMN. Tapi itu bukan menjadi rujukan ya, hanya jadi perbandingan karena BUMN lingkupnya berbeda. Ada pertanyaan lagi ya? Ya, ada pertanyaan baru dari Perusda Nika Usaha. Selamat pagi Bapak Ibu, kami mau bertanya, untuk penilaian yang dilaksanakan atau visitasi tahun 2022 berarti untuk penilaian tahun 2021 ya? Iya, benar sekali. Iya. Jadi penilaian itu juga monitoring dan evaluasi itu memang juga dilakukan secara tahunan, ya. Jadi tidak seperti halnya yang disampaikan Pak Darussalam tadi, tidak menilai hanya bulan-bulan tertentu, tetapi tahunan. Jadi misalnya monitoring tahun 2022 itu artinya yang sudah dilakukan oleh badan publik pada tahun 2021. Demikian ya Pak Darussalam. Ya. Baik, terima kasih. Mungkin kita cukupkan saja Bapak Ibu. Mungkin bisa memberikan closing statement. Ada lagi. Oke, dari Infotani 2. Ya. Sebelum kita masuk ke closing statement, ini ada pertanyaan dari Musya Saroh dari Infotani 2. Izin bertanya, apabila dari pusat tidak membentuk PPID dan tidak ada pelaporan kepada KI pusat juga, ini bagaimana dengan yang di daerah? Wah, Silakan. ini menurut saya ya, sebagai badan publik, mestinya Infotani yang di pusat itu juga melakukan kewajibannya ya. Salah satu kewajibannya membuat laporan ini, mestinya membuat laporan ke pusat. Kalau belum, nah ini sebenarnya juga KI pusat yang harus lebih mengencarkan lagi ya ke badan publik yang belum membuat PPID, karena memang PPID ini menjadi
tempat bagi publik untuk mendapatkan informasi ya, tentu saja informasi dari badan publik yang bersangkutan. Nah, apabila belum ada PPID di tingkat pusat dan di daerah bagaimana begitu. Nah, menurut saya dari daerah punya semacam semangat yang besar untuk bisa memberikan pelayanan informasi, maka hendaklah membentuk PPID. Tentu saja ini tidak bisa sewenang-wenang langsung sendiri begitu, tetapi alangkah baiknya apabila dari Inhutani daerah menyampaikan kepada Inhutani pusat supaya segera membentuk PPID. Saya kira begitu, itu justru lebih punya nilai yang ini ya, nilai semangat dan bisa, bagi saya apresiasi kalau badan publik yang punya semangat seperti ini. Dan apakah harus membuat laporan ke kami? Nah, ini silakan dibikin saja laporan itu, tentu saja sekali lagi dengan koordinasi ya, koordinasi dengan Inhutani yang ada di pusat. Demikian, mungkin Pak Salam punya pandangan yang bagaimana? Ada yang bisa ditambahkan Pak Salam? Ini pusat belum membentuk ya. Iya. Mungkin saran pertama adalah Inhutani Provinsi Kalimantan Barat berkoordinasi dengan Inhutani Pusat ya. Bagaimana untuk membentuk PPID, bukan hanya untuk PPID Pusat saja dan Kalbar, tapi seluruh perwakilan Inhutani tersebut, karena penyelenggaraan terhadap keterbukaan informasi di BUMN tersebut sebenarnya telah menjadi amanah daripada atau komitmen juga daripada Menteri BUMN. Sebagaimana juga peraturan Menteri atau peraturan Menteri BUMN nomor 8 tahun 2014 yang telah diperbaharui dengan peraturan Menteri BUMN nomor 12 tahun 2015. Artinya pembentukan daripada PPID BUMN tersebut dapat mengacu pada peraturan Menteri BUMN tersebut. Mungkin koordinasinya yang kalau Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat mau berkoordinasi untuk Inhutani Pusat, sepertinya agak melangkahi ya. Kurang pas. Kurang pas. Kami menyarankan bagaimana misalnya yang memfollow up tersebut adalah daripada Inhutani ya, Inhutani Kalbar yang melakukan koordinasi terhadap Inhutani Pusat. Demikian Ibu. Iya. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas jawabannya. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah menanggapi dan bertanya dan sudah hadir. Kami persilakan untuk sedikit closing statement dari kedua narasumber kita. Mungkin dari Bapak Salam terlebih dahulu. Oh baik, saya diberi kesempatan dulu. Silakan Ibu. Ya. Baik Bapak Ibu, PPID untuk BUMN, BUMD dan partai politik membuat laporan layanan informasi memang merupakan satu kewajiban bagi badan publik. Namun demikian saya sangat mengapresiasi dan begitu berharap badan publik memiliki semangat dan kegembiraan dalam pelayanan informasi publik. Tentu saja laporan bukan hanya untuk ditujukan ke KI saja, bukan hanya merupakan dokumen yang kemudian menjadi dokumen yang disimpan di KI, tetapi saya percaya bahwa laporan yang Bapak Ibu akan sampaikan ke kami itu menjadi sesuatu yang berbicara atas realitas pelayanan informasi publik di Kalimantan Barat ini. Baik, kalau apabila ada pertanyaan lanjutan yang belum sempat disampaikan di Zoom meeting ini, silahkan, tadi saya ada nomor telepon, bisa disampaikan kepada kami dan kami akan menjawabnya dengan senang hati. Demikian, terima kasih dan salam terang informasi. Terima kasih Ibu Katrina. Mungkin Pak Salam terakhir. Baik, saya akan melanjutkan closing statement, sedikit harapan terhadap badan publik, khususnya BUMN, BUMD, dan partai politik yang hari ini menjadi peserta dalam BIMTEK ini. Saya mengharapkan laporan layanan informasi publik tersebut bukan hanya sekedar laporan normatif
seperti yang biasa-biasa kita sampaikan, terdiri dari angka, jumlah, nominal, layanan tersebut. Saya sangat berharap laporan terhadap layanan informasi tersebut adalah laporan terhadap kualitas atau inovasi informasi yang kita berikan kepada publik, yang kita persembahkan kepada masyarakat, agar informasi tersebut memang memiliki daya guna dan memiliki nilai dalam mensejahterakan masyarakat, khususnya masyarakat Kalimantan Barat. Karena ada adagium yang mengatakan bahwa kemiskinan masyarakat atau tidak sejahteranya masyarakat bisa dikatakan karena miskinnya atau terbatasnya informasi yang diakses oleh masyarakat di wilayah tersebut. Saya berharap dengan adanya BIMTEK ini kita bisa menyelenggarakan keterbukaan informasi untuk kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat yang lebih baik. Terima kasih. Salam informasi. Oke, beri tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Luar biasa, dengan berakhirnya closing statement tadi, berakhir pula BIMTEK kita di hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian dari BPIT, Badan Publik, BUMD, BUMN, dan juga partai politik. Saya moderator, mohon pamit undur diri. Mohon maaf atas ada salah-salah kata atau tingkah laku. Saya kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator, Saudara Agus Hermanto tentunya. Dan mungkin setelah ini kita akan foto bersama. Kita mohon kepada seluruh peserta yang mengikuti Zoom meeting kali ini untuk bisa membuka kameranya. Saya izin untuk semuanya bisa membuka kamera karena kita akan melakukan sesi foto bersama sebelum acara meeting ini berakhir. Oke, layar pertama mungkin. Sekali lagi mungkin untuk membuka kameranya di layar pertama. Aja masker. Oke, izin? Belum ya? Oke, izin saya hitung. 1, 2, 3. Oke, kamera kedua, layar kedua. Saya izin untuk membuka kameranya. Oke, sudah ya. 1, 2, 3. Baik. Bapak, Ibu, dan para hadirin sekalian, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Saya selaku pembawa acara mengucapkan rasa terima kasih